La Gazzetta dello Sport memberikan pujian tinggi kepada Inter Milan setelah kemenangan gemilang mereka melawan Monaco. Penampilan Nerazzurri tidak hanya mengesankan di laga tersebut, tetapi juga sepanjang kampanye Liga Champions yang sukses, meski harus puas di posisi keempat klasemen akhir. Surat kabar olahraga Italia itu menyoroti dominasi Inter yang menghancurkan Monaco hanya dalam waktu 15 menit awal pertandingan. Mereka mencatatkan sekitar 20 tembakan tepat sasaran dan menunjukkan soliditas pertahanan dengan hanya kebobolan 1 gol sepanjang turnamen. Mereka adalah hiburan sejati di lapangan, tulis La Gazzetta dello Sport. Monaco tak berdaya menghadapi kekuatan serangan Inter. Meski mencetak 3 gol, Nerazzurri sebenarnya bisa menggandakan jumlah gol mereka. Sayangnya, selisih gol membuat Inter harus puas di posisi keempat di bawah Barcelona dan Arsenal yang sama-sama mengumpulkan 19 poin. Namun, Inter tetap menjadi tim Italia yang paling berprestasi di Liga Champions musim ini. Keberhasilan Inter menembus babak 16 besar menjadi bukti ketangguhan tim asuhan Simone Inzaghi, meski menghadapi berbagai hambatan sepanjang musim. Mereka kini bersiap menghadapi undian yang mempertemukan mereka dengan klub-klub besar seperti Feyenoord, Juventus, Milan, dan PSV. La Gazzetta mengingatkan bahwa euforia kemenangan besar seperti ini dapat memicu rasa jemawa yang berbahaya. Namun, dengan performa cemerlang yang telah ditunjukkan, Inter berada dalam posisi kuat untuk melangkah lebih jauh di kompetisi bergengsi Eropa ini. Pertandingan antara Fiorentina dan Inter Milan yang sempat tertunda akhirnya direncanakan akan digelar pada Kamis, 6 Februari. Informasi ini disampaikan oleh La Gazzetta dello Sport, yang menyebut keputusan tersebut sebagai opsi utama yang dipertimbangkan oleh pihak Liga Serie A. Laga yang seharusnya berlangsung pada 1 Desember lalu di Stadion Artemio Franchi harus dihentikan pada menit ke-17 babak pertama akibat kondisi medis yang dialami Bove. Keputusan penundaan ini memicu tantangan penjadwalan, terutama karena jadwal padat Serie A yang sudah memasukkan pertemuan putaran kedua antara kedua tim hanya beberapa hari setelah tanggal yang direncanakan. Namun, demi menjaga integritas kompetisi dan memastikan peringkat kedua tim tidak terpengaruh oleh pertandingan yang belum dimainkan, pihak Liga Serie A tampaknya bersedia memberikan pengecualian dengan menetapkan tanggal baru. Keputusan ini juga diharapkan dapat menghindari adanya tanda bintang dalam catatan statistik Liga. Pertandingan ulang ini menjadi kesempatan penting bagi kedua tim untuk memperbaiki posisi mereka di klasemen. Fiorentina dan Inter tentunya akan memanfaatkan laga tersebut untuk menunjukkan performa terbaik mereka di tengah jadwal kompetisi yang semakin padat. Inter resmi melepas Tajon Buchanan ke Villarreal dengan status pinjaman senilai 1 juta euro, disertai opsi pembelian permanen yang telah disepakati. Pemain asal Kanada tersebut kini bersiap untuk memulai petualangan barunya di La Liga. Menurut laporan dari La Gazzetta dello Sport, Inter segera bergerak cepat untuk mencari pengganti Buchanan. Nama yang menjadi prioritas utama adalah Nikola Zalewski, pemain muda berbakat milik AS Roma. Negosiasi antara Inter dan Roma dikabarkan sudah berlangsung, dengan Zalewski menjadi target utama untuk memperkuat skuad Nerazzurri. Presiden klub, Beppe Marotta, memberikan sinyal terkait kebijakan transfer ini sebelum pertandingan melawan Monaco. Kami sedang mengevaluasi pemain yang kesulitan mendapatkan waktu bermain di klub mereka. Fokus kami adalah mendatangkan pemain muda yang dapat beradaptasi tanpa banyak tekanan, mengingat struktur tim kami yang solid, ujarnya. Inter berharap kehadiran Zalewski akan memberikan dimensi baru dalam permainan mereka. Dengan potensi besar yang dimiliki pemain muda Polandia tersebut, Zalewski diharapkan dapat menjadi aset berharga bagi tim asuhan Simone Inzaghi dalam menghadapi persaingan ketat Serie A dan kompetisi Eropa musim ini. Tajon Buchanan dijadwalkan tiba di Villarreal hari ini setelah sepakat bergabung dengan status pinjaman beserta opsi pembelian. Dengan kepergian pemain sayap asal Kanada tersebut, pelatih Simone Inzaghi kini menantikan sosok penggantinya. Menurut laporan Tuttosport, nama terdepan dalam radar Inter adalah Nikola Zalewski. Fleksibilitas Zalewski membuatnya dianggap paling cocok untuk mengisi kekosongan tersebut. Zalewski dikabarkan hanya ingin bergabung dengan Inter dan telah menolak tawaran dari Olympique Marseille yang sudah mencapai kesepakatan dengan Roma senilai 5 juta euro termasuk bonus. Namun, kontraknya yang berakhir pada 2025 menjadi tantangan tersendiri dalam negosiasi. Inter hanya menawarkan skema pinjaman dengan opsi beli sebesar 6 hingga 7 juta euro, yang memerlukan perpanjangan kontrak antara Zalewski dan Roma. Jika kesepakatan tidak tercapai, Zalewski bisa hengkang secara gratis pada Juni mendatang, dengan AC Milan sebagai salah satu peminatnya.
Sebagai alternatif, Inter telah menyiapkan rencana cadangan dengan membidik Cristiano Biraghi. Fiorentina dan sang pemain dikabarkan sudah memberikan lampu hijau untuk pinjaman tanpa opsi permanen hingga akhir musim. Meski begitu, Inter harus bersaing dengan Napoli yang juga tertarik pada bek sayap berpengalaman tersebut. Dengan jadwal kompetisi yang semakin padat, Inter berusaha memastikan mereka memiliki opsi terbaik untuk menjaga konsistensi performa di sisa musim ini. Manajemen Inter Milan mengadakan pertemuan penting dengan agen Giuseppe Rizzo di markas Nerazzurri pada hari kemarin. Salah satu topik utama yang dibahas adalah masa depan Valentin Carboni, pemain muda berbakat asal Argentina. Menurut laporan dari Tuttosport, kemungkinan Olympique Marseille menebus Carboni dengan syarat yang telah disepakati musim panas lalu semakin kecil. Pemain yang dipinjamkan dengan biaya sebesar 1 juta euro beserta opsi pembelian senilai 36 juta euro itu belum memberikan kontribusi maksimal untuk klub Prancis tersebut. Situasi ini diperparah oleh cedera serius yang dialami Carboni sejak Oktober lalu. Ia mengalami pecah ligamen anterior di lutut kirinya saat menjalani latihan bersama tim nasional senior Argentina. Cedera tersebut membuatnya harus absen panjang dan menghambat perkembangan karirnya di Marseille. Dengan kondisi ini, Marseille diragukan untuk merealisasikan opsi pembelian yang telah disepakati. Inter kini harus mempertimbangkan berbagai opsi, termasuk kemungkinan membawa pulang Carboni atau mencari solusi lain terkait masa depannya. Pihak Inter berharap Carboni dapat pulih sepenuhnya dan kembali menunjukkan potensinya sebagai salah satu talenta muda yang menjanjikan di sepak bola Eropa. Fase grup tunggal Liga Champions telah berakhir, dan laporan Calcio e Finanza menunjukkan raihan finansial yang signifikan bagi klub-klub yang terlibat. Di antara tim Italia, Inter Milan menjadi yang paling sukses secara pendapatan, dengan total perolehan mencapai 86 juta euro. Pendapatan Inter tersebut terdiri dari berbagai komponen, termasuk 18,62 juta euro untuk partisipasi, 9,7 juta euro untuk peringkat, 24,02 juta euro dari kuota Eropa, 7,36 juta euro dari kuota non-Eropa, serta 13,3 juta euro bonus hasil. Tambahan 11 juta euro diperoleh berkat akses langsung ke babak 16 besar, dengan bonus 2 juta euro karena finish di posisi 8 besar. Di Eropa secara keseluruhan, Inter berada di urutan keempat dalam perolehan pendapatan fase grup, di bawah Liverpool, 10,58 juta euro, Barcelona, 10,29 juta euro, dan Arsenal, 9,99 juta euro. Inter berhasil unggul dari sesama tim Italia seperti Atalanta, 8,23 juta euro, AC Milan, 7,05 juta euro, Juventus, 5 juta euro, dan Bologna, 2,65 juta euro. Kesuksesan finansial ini menjadi bukti pencapaian gemilang Nerazzurri di Liga Champions musim ini. Dengan performa solid yang ditunjukkan di lapangan, Inter berpeluang untuk terus meningkatkan pendapatan mereka jika berhasil melangkah lebih jauh di turnamen bergengsi ini. Nikola Zalewski kini menjadi incaran utama Inter Milan untuk menggantikan Tajon Buchanan yang hengkang ke Villarreal. Menurut laporan dari Corriere dello Sport, Nerazzurri serius ingin mendatangkan pemain muda Roma tersebut, baik dalam waktu dekat maupun pada bursa transfer musim panas mendatang. Inter telah mengajukan dua opsi kepada Roma, pembelian permanen dengan biaya hanya 500.000 euro, angka rendah mengingat kontraknya akan segera habis, atau pinjaman dengan opsi penebusan senilai 6 hingga 7 juta euro. Namun, skema kedua hanya dapat terlaksana jika Zalewski memperpanjang kontraknya selama setahun lagi. Hingga kini, Roma masih belum memberikan tanggapan positif terhadap proposal tersebut, meskipun agen Zalewski, Pochetta, telah mengadakan pembicaraan di Trigoria. Keputusan terkait transfer ini diharapkan jelas dalam beberapa jam ke depan, mengingat jendela transfer akan ditutup pada hari Senin. Keinginan kuat Zalewski untuk bergabung dengan Inter menjadi keuntungan tersendiri bagi klub asal Milan tersebut. Sebagai langkah antisipasi, Inter telah menyiapkan rencana cadangan dengan mendatangkan Cristiano Biraghi dari Fiorentina. Mantan kapten La Viola itu diproyeksikan datang dengan status pinjaman hingga akhir musim. Keuntungan Biraghi adalah statusnya sebagai jebolan Akademi Inter yang memenuhi syarat daftar Liga Champions. Namun, usianya yang telah mencapai 32 tahun menjadi pertimbangan tersendiri bagi Nerazzurri. Meski demikian, Inter tetap memprioritaskan Zalewski sebagai target utama, dengan harapan dapat mendatangkannya tanpa biaya transfer jika kesepakatan tidak tercapai saat ini. Hari ini menjadi momen penting di markas Inter Milan di Viale della Liberazione. Agen BP Rizzo hadir untuk membahas perpanjangan kontrak Giacomo De Pieri,
pemain sayap serang berusia 18 tahun dari tim Primavera Inter yang dilatih oleh Andrea Zanchetta. Menurut laporan, De Pieri telah sepakat memperpanjang kontraknya hingga 2029 bersama Nerazzurri. Keputusan ini menjadi bukti kepercayaan Inter pada salah satu talenta muda andalan mereka. Momen gemilang De Pieri semakin lengkap setelah debutnya di sepak bola profesional dalam pertandingan Liga Champions tadi malam. Ia bermain selama sekitar 20 menit dan mendapat sambutan hangat dari para pendukung Inter. Setelah memperpanjang kontraknya, De Pieri direncanakan menyelesaikan musim ini bersama tim Primavera sebelum mengevaluasi berbagai tawaran yang masuk. Beberapa klub Serie B, termasuk Frosinone dan Cremonese, dikabarkan tertarik meminangnya. Namun, Inter belum mempertimbangkan memasukkannya ke tim U23 yang saat ini sedang dibangun. Perjalanan De Pieri bisa mengikuti jejak talenta muda Inter lainnya, seperti Sebastiano dan Pio Esposito, yang sukses berkembang melalui jalur kompetitif di luar klub utama. Dengan bakat dan komitmennya, De Pieri berpotensi menjadi salah satu bintang masa depan Inter Milan. Mantan pelatih legendaris Italia, Arrigo Sacchi, memberikan komentar tajam terkait performa tim-tim Italia di Liga Champions. Dalam kolomnya di Gazzetta dello Sport, Sacchi menyoroti hanya Inter Milan yang berhasil lolos langsung ke babak 8 besar, sementara AC Milan dan Juventus tampil mengecewakan. Secara objektif, kami berharap lebih dari tim Italia, terutama Milan dan Juventus, ujar Sacchi. Rossoneri kalah dari lawan yang lebih inferior secara teknis di Zagreb, sementara Bianconeri dicemooh supporter setelah kekalahan kandang dari Benfica. Sacchi menilai kedua tim masih memiliki peluang lolos melalui babak playoff, tetapi harus segera bangkit dan menghindari kesalahan fatal yang terlihat di pertandingan terakhir. Sementara itu, Sacchi memuji performa gemilang Inter Milan yang disebutnya sebagai kandidat kuat untuk menjuarai Liga Champions. Inter menunjukkan kekuatan dengan kemenangan telak melawan Monaco, ditambah hat-trick Lautaro Martinez. Mereka adalah tim lengkap, berpengalaman, penuh talenta, dan memiliki semangat pengorbanan yang besar, tulis Sacchi.